Berikut datanya yang akan kita pindahkan ke SPSS. Langsung saja. Misalkan olahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear berganda dapat dilihat dari tabel berikut ini. Nah, tabel ini dapatkan dari sini. Selanjutnya, berdasarkan pada tabel 1, maka dapat susun model penelitian ini adalah sebagai berikut. Rumusnya Y sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 tambah beta 4 X4. Dan selanjutnya masukkan angka yang ada di tabel ini. Y sama dengan 2,758 lalu tambah 0,500 X1 tambah 0,185 X2 tambah 0,520 X3 lalu tambah 0,304 X4. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linear positif. Model penelitian dalam bentuk bersama regresi linear berganda di atas dapat ditekan sebagai berikut. Diketahui ketika kompetensi X1 atau S1, sel obsesi atau X2, motivasi atau X3, dan kepuasan kerja atau X4 tidak mengalami perubahan, maka nilai dari minat membeli maka nilai dari
mengalami perubahan. Ketiga, ketika self-efficacy atau S2 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,185 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Yang keempat, ketika motivasi atau X3 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat menurunkan prestasi kerja sebesar 0,520 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Yang terakhir, ketika kepuasan tertentu, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,304 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Maka dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel ini didapatkan dari nilai R square adalah sebesar 0,470 atau sama dengan 47,0%. Artinya bahwa kompetensi, self-efficacy, motivasi, dan kepuasan kerja mampu menjadikan prestasi kerja adalah sebesar 47,0%, sisanya 53,0%. Jelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Secara simultan, lihat tingkat signifikansi ditambah variabel terikat sehingga dapat ditentukan misalnya df1 adalah 5 kurang 1 sama dengan 4. Selanjutnya untuk menentukan df2, rumusnya n kurang k, di mana n adalah jumlah responden, k adalah jumlah variabel bebas dan variabel terikat. Sehingga dapat ditentukan besarnya 123 dikurang 5 sama dengan 118. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95%, maka tingkat alfa sebesar
Tapi bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, di mana nilai F hitung adalah 926,121 lebih besar daripada F tabel sebesar 2,450. Dengan nilai probabilitas pada pengujian ini adalah sebesar 0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model fit secara bersama-sama kompetensi, prestasi, motivasi, dan kepuasan kerja menjelaskan prestasi kerja. Bebas terhadap terikat secara satu persatu. Pada pengujian ini dibandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 90% dan tingkat alfa sebesar 5% dengan penelitian metode dosisi, maka dapat ditentukan dengan nilai derajat bebas pada penelitian ini adalah berdasarkan rumus N kurang K kurang 1, di mana N adalah jumlah responden, K adalah variabel bebas. Misalkan jumlah data pada penelitian ini sebanyak 1, 2, 3 responden, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas pada penelitian ini adalah 123 kurang 4 kurang 1 sama dengan 118. Dengan jumlah derajat bebas sebesar 118, maka dapat ditentukan nilai tabel adalah 1,980. Variabel kompetensi memiliki nilai dihitung sebesar 3,74. Jika dibandingkan nilai tabel, maka dihasilkan bahwa 3,74 lebih besar dari 1,980 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja. Selanjutnya, pengaruh self-evaluasi terhadap prestasi kerja diketahui bahwa variabel self-evaluasi memiliki signifikansi sebesar 0,137 dengan nilai alfa sebesar 0,05. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa self-evaluasi tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap prestasi kerja. Selanjutnya, pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja. Dalam bahwa variabel kompetensi memiliki nilai hitung sebesar 5,140. Jika dibandingkan nilai tabel, maka dihasilkan bahwa 5,140 lebih besar dari 1,950 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disebutkan bahwa ada pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja. Dan terakhir, pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja. Diketahui bahwa variabel kepuasan kerja memiliki signifikansi sebesar 0,004 dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap prestasi kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.